Semuanya, balik lagi sama gue Diris Beta. Oke, jadi di video kali ini gue mau start ulang kultur kutu air yang kemarin kena musibah karena anak kodok ya. Jadi tadi gue baru sekarang gue baru pulang dari pasar ikan ya. Kalau di Bandung itu, kalau misalnya kalian tahu, Tegalega di Jalan Peta itu ini ya jadi itu pasar ikan banyak banget nih. Jadi gue tadi tuh habis balik dari sana, terus habis beli cacing sutra. Terus gue juga habis beli encu ya, atau jentik nyamuk. Nih gue beli buat pakan ini ya, burayak cupang yang umur udah 3 bulanan. Dan ini udah udah dibersihin, udah dikasih obat biru juga, jadi aman ya. Terus sama ini, gue juga pelet buat lele habis kan, jadi gue beli lagi. Kalau misalnya kalian nggak tahu, ini harganya 10.000 ya, segini 10.000. Di sana belinya Jalan Peta. Terus kalau misalnya ini juga gue beli 10.000. Sama ini, kalau ini gue beli 5.000 ya. Cuman kalau menurut gue sedikit enakan nyari sendiri. Biasanya kalau misalnya nyari sendiri ketemu spotnya itu enak banget. Cuman sekarang lagi susah, jadinya gue beli aja. Sekarang gue mau start buat pupukin tempat kutu air gue ya. Jadi waktu kemarin tuh gue kan kultur kutu airnya tuh di sini. Nah, di sini sekarang udah bersih. Ini sekarang airnya gue endapin buat ntar burayak cupang gue ya. Udah gue kasih daun pisang sama kasih tanaman apung. Terus gue juga dikasih kutu air dikit biar pada pecah-pecah jadi kecil, buat ntar anakan cupang. Terus sekarang gue pindahin tempat kultur kutu airnya di sini ya. Tadi juga hujan, jadi ini gue nggak tutupin sengaja, memang biar kehujanan aja. Terus kalau misalnya di sini kalian, kalau misalnya kelihatan tuh, itu sebenarnya banyak banget loh. Aduh, susah ya. Banyak anak kutu air. Jadi dia tuh masih halus-halus banget. Bentar ya, nih ada serokan. Ntar gue ambil serokan. Nih, ini tuh halus-halus banget. Tuh. Ya, ini kutu air tapi halus banget kutu airnya tuh. Ini cocok buat burayak biasanya. Buat anakan cupang cocok. Cuman biasa ini dikit, nggak banyak-banyak banget. Cuman di setiap pinggiran ini semuanya ada ya, kecil-kecil banget, nggak kelihatan. Tuh, kalau diserok baru kelihatan. Ini masih kecil-kecil banget. Gue taruh lagi. Oke, sekarang gue kasih casutnya ya. Nih, mau gue kasih casutnya. Bentar. Susah kalau misalnya pakai tangan dua, satu pegang HP, satu ini. Bentar ya, gue ambil gunting dulu. Oke, ini airnya juga masukin aja ya, karena ini airnya bagus buat pupuk juga, buat pupuk kutu airnya. Nah, ini langsung kita cemplungin aja. Cemplunginnya di ujung aja, biar nggak kemana-mana. Jadi kalau misalnya kalian butuh cacing sutranya itu, tinggal ngambil di ujung. Terus sekarang gue juga mau ngasih separoh buat anakan ikan cupang yang di sini. Bentar, gue ambil
wadahnya dulu. Ini wadah cacing sutra ya. Segini cukup ya buat ngasih ke anakan cupang, segini cukup. Udah ini didiemin aja, ntar juga pada nyaut sendiri tuh. Susah sih kasih lihat jam segini tuh, cuman ini ikannya pada nyaut sendiri tuh. Kalau misalnya kelihatan tuh udah pada mulai kumpul ya, makanin cacing sutranya. Terus sekarang gue mau ngasih yang di sana. Sebelum itu gue mau jelasin gimana sistem kutu air yang sekarang gue jalanin. Jadi ini tuh bekas burayak cupang ya. Jadi airnya tuh gue biarin aja, nggak gue ganti. Tapi ikannya udah gue serok-serokin, udah gue pindahin ke box styrofoam yang di sana. Anak-anaknya udah pada pindah ke sana. Terus yang di seberang kolam ini, nah kolam ini tuh lele ya. Jadi air ini sama air ini nyambung. Nah setiap gue mau ngasih air, ntar gue ambil selang, si airnya tuh pasti gue kesiniin. Terus air yang bekas dari lele dia bakal ngalir ke sini. Nah air yang di sini kalau misalnya nggak nguap, karena biasanya matahari di situ duluan kan, berarti di sini tuh bakal dikit nguapnya. Nah jadi air yang dari sini gue bakal ambilin separuh biar nggak terlalu penuh. Karena kan kutu air juga nggak terlalu suka kalau misalnya airnya ketinggian. Biasanya kutu air tuh airnya tuh nggak terlalu tinggi. Nah sekarang gue mau ngasih makan burayak yang ada di sini yang gue pindahin ke sana. Aduh, gue ambil dikit. Nah segini aja cukup. Ini udah ada wadahnya. Oke. Anakan burayaknya di sini banyak banget. Wah ada anak burayak yang dihajar sama. Nah, udahlah biarin aja. Emang nggak rezeki. Tuh, ada anak burayak yang dihajar sama ini ya, sama cupang yang udah lumayan gede. Ya udah nggak apa-apa lah. Nah, ini udah gue kasih makan, biarin aja. Terus sekarang gue mau ngasih makan lele ya. Gue kasih makan lelenya pakai ini. Biasanya gue gunting dulu. Oke. Lelenya juga gue nggak meliharanya nggak banyak ya, cuma 5. Biar kalian tahu nih, ini lele gue. Tuh. Kalau di kolam sini itu gue ada gapi, tapi gapinya nggak tahu gue jenis apa. Gue nggak terlalu paham, cuman gue suka aja ikannya. Itu udah banyak anaknya. Biasanya dipanggil pada datang nih. Tuh, kelihatan nih anak-anaknya. Ini tuh banyak banget anaknya. Tuh, kelihatan ya.
contohnya kayak gini tuh. Ulah loncat banyak banget. Ini biasanya gue kasih makannya sama kutu air juga. Mungkin sekian dulu video yang dapat gue sampaikan. Ntar gue bakal update lagi gimana perkembangan kutu air yang ada di kolam baru gue itu. Terus sebelum itu, ini nggak gue tebar starter ya, jadi ada sisa beberapa kutu air di kolam itu tuh. Akhirnya gue diemin aja, gue jadiin starternya itu. Jadi ntar gue bakal update lagi 3 hari ke depan kayak gimana kalau misalnya udah dikasih pupuk sama casut gitu. Kalau misalnya kalian punya casutnya masih bersih, kalau gue saranin ya, terus airnya juga masih bersih, gue saranin tuh kalian endapin dulu casutnya sampai setidaknya pada mati ya. Jadi ntar airnya tuh keruh. Nah itu biasanya ngebantu buat mempercepat proses green water yang ada di kolam. Jadi kalau misalnya pakai air casut itu kena matahari, ntar lama-lama dia jadi hijau ya. Tapi kalau misalnya bagusnya lagi, kalian pakai air lele, biasanya bakal lebih cepet. Jadi sekian video dari gue yang dapat gue sampaikan. Jadi buat kalian yang baru mampir, makasih banyak. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih.